Perkenalkan, namaku Nisa. Aku berusia 23 tahun dan aku baru saja lulus dari perguruan tinggi. Aku tinggal di sebuah desa yang cukup jauh dari hiruk udara kota. Ini adalah kisahku. Kisah di mana menjadi pengalaman pertama bagiku bersama Om Rudi. Kisah cinta yang terjalin yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Singkat cerita awal kedekatanku dengan Om Rudi. Ketika 5 bulan aku setelah lulus dari perguruan tinggi. Saat itu kedua orang tuaku menyuruhku untuk mengajar di sekolah menengah atas sesuai dengan bidangku. Tetapi aku menolaknya. Aku berpikir aku mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai PNS. Aku sudah mencoba mendaftar tetapi karena nasibku belum ada sehingga aku mengalami kegagalan untuk menjadi PNS. Beberapa bulan aku kesana kemari mencari pekerjaan. Tetapi tak kunjung datang. Akhirnya aku pun memutuskan untuk membantu bapak dan ibuku di kebun, merawat padi yang telah mereka tanam. Seperti biasanya, jam 12 siang aku bersama bapak dan ibuku selalu beristirahat di pondok kebunku, dengan meminum segelas kopi dan roti. Saat itu ibuku berkata kepadaku, "Nis, coba kamu ke rumah Tante Sarah, teman ibu sekolah dulu. Siapa tahu dia ada kerjaan buat kamu. Daripada kamu harus ke kebun," ujar ibuku. Tante Sarah adalah teman ibuku dulu waktu ibuku sekolah. Tante Sarah dulu mempunyai usaha sembako buah di kota dan sekarang usahanya sudah banyak cabangnya. Tante Sarah memiliki suami yang berusia sekitar 52 tahun dan belum memiliki anak. Entah apa sebab Tante Sarah dan Om Rudi belum memiliki keturunan sampai sekarang. Ia dulu sahabat ibuku waktu sama-sama zaman SMA dulu, namun sampai saat ini hubungan mereka masih terjalin sangat baik. Aku belum memutuskan mau atau tidak dengan perkataan ibuku. Selama beberapa bulan setelah ibuku menawariku, aku selalu pergi ke sawah. Dan ketika itu rasa bosan dalam diriku timbul. Akhirnya aku memutuskan untuk mau mengikuti apa saran dari ibuku. Ketika itu, jam 4 sore aku dan bapakku menggunakan sepeda motor tuanya menuju ke terminal untuk memesan tiket bus ke kota ke rumah Tante Sarah untuk bekerja dengannya. Setelah membeli tiket bus, keesokan harinya pagi-pagi aku sudah diantarkan bapak dan ibuku menuju terminal bus. Aku melihat raut wajah bapak dan ibuku memancarkan raut wajah yang sedih. Jujur, aku tidak sanggup untuk melihat mereka. Apalagi aku kasihan dengan kedua orang tuaku sudah tua masih sibuk dengan urusan sawahnya. Sekitar 1 jam menunggu bus yang aku tunggu-tunggu pun datang. Aku pun bersalaman dengan bapak ibuku dan langsung menaiki bus menuju ke kota. Sekitar 2 hari 1 malam aku perjalanan aku pun sampai di kota. Aku diturunkan di terminal bus yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Saat di terminal aku melihat dari kejauhan, aku melihat sosok pria yang menunggu seseorang. Aku menghampiri pria itu dan benar ternyata itu Om Rudi. Om Rudi dengan menggunakan mobil Avanza-nya, dan ia menyetir sendiri saat itu. Aku pun dipersilahkan masuk ke mobilnya dan tak kusangka Tante Sarah berbeda sekali dengan apa yang aku bayangkan. Ia lebih tampak muda dan ganteng. Badannya yang cukup kekar dan buatku berpikir kemana-mana tak kalah dengan pria yang seumuranku. Setelah sampai tujuan, sekitar setengah jam perjalanan, aku sampai di rumah Tante Sarah. Tante Sarah sering keluar kota untuk mengecek berbagai keperluan tokonya yang ada di luar kota yang cukup banyak sekali. Wajar mereka mempunyai cabang di mana-mana. Mereka adalah pemasok sembako yang cukup besar di kota. Om Rudi berumur 52 tahun, jauh dari umur Tante Sarah. Om Rudi yang nampak seperti parubaya, rambutnya yang sudah putih, perutnya yang gendut dan wajah yang cukup menarik, wajar karena dia cukup banyak uang. Ketika aku disambut baik oleh Tante Sarah, Om Rudi langsung mengajakku ke meja makannya. Aku pun disediakan makanan oleh Tante Sarah. Kami malam bersama. Di sela-sela kami makan, Om Rudi berkata kepadaku, "Yang rajin ya kerjanya, Nisa. Semoga kamu betah tinggal di sini," ujar Tante Sarah. Jujur aku malu kalau aku tipikal orang yang malu kalau bertemu dengan orang yang baru. "Iya, Nis. Kamu santai saja di sini dan kamu tinggal di rumah. Anggap saja kami ini pengganti bapak dan ibu Emil. Hitung-hitung kamu bisa temani Om di rumah yang besar ini.
Om Rudi yang sudah tidak bisa pergi terlalu jauh. Jadi sering sendirian kalau Tange sedang keluar kota, ujar Tante Sarah. Iya Nis, hitung-hitung sambil belajar bekerja kamu bisa ngurusi Om MU ini. Kasihan dia, ucap Tante Sarah. Aku sempat bingung dan tak tahu berkata apa. Akhirnya aku mengiyakan perkataan mereka. Baik Om Tante, terima kasih, ucapku. Setelah selesai makan bersama aku diajak oleh Tante menuju kamar yang sudah disiapkan oleh Tante Sarah. Aku pun melihat sekitar rumah Tante Sarah yang cukup megah itu. Tanpa basa-basi karena badanku sudah capek, aku pun mengikuti Tante Sarah ke kamarku. Kamu tidur di kamar ini ya Nis. Kalau kamu butuh apa-apa ambil sendiri ya. Anggap aja ini rumah MU sendiri, ucap Tante Sarah. Aku pun mandi dan merebahkan badanku dan membayangkan hal yang aneh-aneh soal Om Rudi. Aku berpikir kok bisa ya Om Rudi sama Tante Sarah yang sudah berumur. Wajar saja kalau Tante Sarah selama ini belum memiliki anak, batinku. Pagi-pagi buta aku sudah siap-siap mau bekerja. Aku melihat Om Rudi dan Tante Sarah sudah ada di meja sarapan. Saat itu Om Rudi memanggilku, aku pun menuju ke meja makan dan ikut sarapan dengan Tante Sarah. Nis, kamu nanti ikut sama Tante ya biar dikasih tahu kerjaan MU bagian apa di toko, ujar Om Rudi. Baik Om, sahutku. Setelah selesai sarapan aku pun mengikuti Tante Sarah menuju ke tokonya, menggunakan mobilnya. Sekira setengah jam perjalanan aku pun sampai di tokonya. Aku kaget sekali, sangat besar sekali tokonya Tante Sarah, yang memiliki gudang yang cukup besar. Dengan banyak karyawan di tokonya. Aku ditempatkan Tante Sarah di bagian kasir, menemani pegawai yang lama. Tante Sarah pun selalu berada di toko setiap harinya. Beberapa hari aku bekerja. Kala itu aku tidak melihat Tante Sarah. Aku melanjutkan pekerjaanku. Ketika itu aku melihat Tante Sarah datang menghampiriku. Nisa, kamu nanti pulangnya agak cepat saja ya. Soalnya Tante mau keluar kota ngecek toko yang ada di sana, ujar Tante Sarah. Baik Tan, sahutku. Aku melihat jam sudah menunjukkan jam 4 sore. Aku pun lekas pulang menggunakan ojek. Dan sesampainya di rumah aku melihat Om Rudi yang sedang duduk di halaman rumah dengan meminum kopi. Aku melihat Tante Sarah yang sedang sibuk menelpon seseorang sambil mendorong kopernya untuk dimasukkan ke dalam mobil dibantu Om Rudi. Aku pun bergegas membantu Tante Sarah memasukkan koper ke dalam mobil Pak Om Rudi. Setelah serasa semua sudah, Tante Sarah berpesan kepadaku. Nis, nanti kamu siapin makannya Om ya. Soalnya di sini pembantu gak ada. Nanti Tante perginya selama 3 hari, ucap Tante Sarah. Baik Tante, jawabku. Tante Sarah pun pergi keluar kota untuk beberapa hari ke depan. Aku dan Om Rudi masih berdiri di halaman rumah melihat kepergian Tante Sarah. Dalam kamarku. Saat itu Om Rudi masuk ke dalam kamarku. Jam 8 malam dan aku masih berada di dalam kamarku. Saat itu Om Rudi masuk ke dalam kamarku. Aku sontak kaget dan langsung berdiri. Om Rudi mengajakku untuk makan malam. Nisa, kita makan malam dulu. Om gak biasa makan sendirian, ujar Om Rudi. Aku dan Om Rudi makan malam berdua. Jujur kala itu aku melihat selintas raut wajah Om Rudi. Ia cukup menawan walaupun sudah berusia setengah parubaya. Aku sempat membayangkan hal aneh-aneh dengan Om Rudi. Ketika sedang asik makan, Om Rudi berkata kepadaku, Nisa, kamu lanjutin makannya ya. Om mau mandi dulu di kamar, ujar Om Rudi. Oh iya Om, aku habisin makannya. Om mandi saja sana, sahutku. Aku pun melanjutkan makan malamku. Aku kaget Om Rudi memanggilku. Nis, Nisa, sini Nis. Bantuin Om. Panggilan Om Rudi di dalam kamarnya. Kenapa Om? Tanyaku. Tolong benerin keran Om Rudi. Mati di kamar mandi, ujarnya. Aku pun masuk ke dalam kamar Om Rudi. Aku melihat Om Rudi masih mengenakan handuknya. Aku sedikit demi sedikit memenadangi Om Rudi dari kaca kamar mandi.
Karena faktor usia, Om Rudi sudah tidak bisa banyak melakukan apa-apa, sehingga mengharuskan Tante Sarah yang bekerja, sehingga segala keperluan Om Rudi harus ada yang membantunya. Tak sengaja aku mengarahkan pandanganku ke Om Rudi, dan Om Rudi tersenyum tipis